Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdillahi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hayyakumullah haibaitu fillah. Naltaqi, kita berjumpa lagi di pekan kedua hari Kamis. Kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari pembahasan tentang tauhid pada bulan lalu, yaitu membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rabb atau tauhid rububiyah. Ikhwati fillah, tidaklah mungkin kita menyembah Tuhan atau sesembahan tanpa mengenalnya. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah keimanan kita, semakin menambah semangat kita dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah, yaitu Dialah yang menciptakan kita semuanya. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan bulan, mengatur pergerakan angin, mengatur turunnya hujan, yang menumbuhkan tanaman-tanaman dari bumi dan membuahkan buah-buahan dari tanaman tersebut, dan semuanya itu Allah ciptakan untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang telah menyusun keindahan alam semesta ini. Allah pula yang menyusun diri kita sehingga kita dapati di tubuh kita merupakan organ-organ yang sempurna. Seorang makhluk tidak akan mampu menciptakan ciptaan seperti sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian tidakkah kalian mau melihat? Allah Subhanahu wa taala juga kadang memerintahkan kita untuk melihat ciptaannya yang lain. Wa ilal ibili kaifa khuliqat, dan lihatlah bagaimana unta itu diciptakan. Hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu bertahan di panasnya pasir. Bahkan tanaman pun banyak yang tidak mampu tumbuh di sana. Salah satu hewan yang mampu hidup di sana adalah unta. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kemampuannya bertahan di gurun, bertahan dalam minum, dan kemampuannya dalam menembus lautan pasir yang mungkin benda-benda lain apabila menginjakan pasir-pasir tersebut akan tenggelam, tetapi unta tidak. Sehingga orang Arab menyebutnya Safinatus Sahra, kapalnya kapalnya padang pasir. Haibati fillah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya sehingga kita mampu melihat. Kalaulah tanpa cahaya kita tidak mampu melihat. Allah Subhanahu wa taala yang menyusun mata kita, menyusun kesempurnaan mata kita. Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur organ tubuh kita, pencernaan kita. Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur rizki kita. Kita saat ini bisa bekerja, kita mendapatkan penghasilan bulanan, kita bisa menafkahi keluarga kita. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Tanaman-tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan, padi, dan makanan-makanan yang lain, Allah Subhanahu wa taala semua yang menciptakannya. Maka oleh karena itu tidak patut bagi kita untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi kewajiban kita senantiasa memuji Allah dengan alhamdulillah, senantiasa memuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita setiap pagi dan petang agar tidak kurang membaca tasbih dan tahmid sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita setiap selepas salat agar kita membaca tahmid sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Agar hati kita
jantung kita, diri kita terbiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita akan kebesaran nikmat, kebesaran karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ahibati fillah, sangat tidak patut apabila kita bermaksiat, apabila kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmatnya. Allah memberi kita tangan, tapi jangan sampai tangan nikmat Allah, tangan ini kita gunakan untuk bermaksiat melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita keluasan rezeki, harta, uang, kemudahan alat komunikasi, itu semua dari Allah. Jangan kita gunakan nikmat Allah tersebut dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang ulama mengatakan, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, carilah tempat di mana engkau tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak mungkin, hal yang sangat mustahil. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Itulah tauhid rububiyah. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Bahkan Dia yang menciptakan perbuatan kita. Kita duduk, kita makan, tidak akan mampu melakukannya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, kita berpikir, itu semua atas izin Allah, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita disyariatkan apabila kita berjanji kepada seseorang agar jangan lupa mengucapkan insyaallah, sebagai wujud tawakal kita, sebagai wujud keyakinan kita. Bukan kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kali ini kita membahas sedikit tentang tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadahan. Mengesahkan Allah dalam peribadahan, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadah, definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'al zahiruha wa batinuha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan definisi ibadah adalah kalimat, sebuah ungkapan yang mewakili semua perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, baik perbuatan lahir, badan, perilaku, atau perkataan, baik yang tampak maupun yang batin. Kemudian sebagian ulama juga mendefinisikan definisi ibadah adalah fi'lul ma'murat wal mustahabbat tama'an fi thawabillah wal intihau 'anil mahdhurat wal makruhat khaufan min Allah. Fi'lul ma'murat, ibadah itu mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mustahabbat, juga menjalankan anjuran-anjuran yang bersifat sunnah. Tama'an fi thawabillah, didasari karena mengharap penuh terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal intihau 'anil mahdhurat, dan menjauhi, berhenti, tidak melakukan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal makruhat, dan semua hal-hal yang dianjurkan untuk kita tinggalkan. Khaufan minallah, karena dasar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadah ayyuhal ahibba, wahai saudara-saudaraku, jadi ibadah itu merupakan wujud tauhid kita, wujud dari iman kita bahwasanya Allah pencipta seluruh alam, pencipta diri kita. Dan ibadah tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak memiliki sifat muraqabah, yaitu sifat yang tertanam dalam hati, perasaan yang meyakini bahwasanya kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu detik pun, satu perbuatan pun melainkan Allah Subhanahu wa taala melihat, menyaksikan kita. Sifat inilah yang sebenarnya mendorong seseorang untuk melakukan ibadah. Seseorang tidak akan mampu bangun di tengah malam, melawan kantuknya, melawan dinginnya malam, melawan enaknya beristirahat, kecuali karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan menutup auratnya jika dia tidak didasari bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya.
Seseorang tidak akan menolak harta yang haram, baik berupa suap, korupsi maupun riba, kecuali didasari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Inilah muraqabah. Muraqabah adalah ruh dari ibadah. Merasa dipantau, selalu diawasi Allah, itu adalah ruh dari ibadah kita. Muraqabatun fil qalb athmarat raja'an. Ahibbati fillah. Sifat, sikap, perasaan selalu dilihat Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan harapan besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menumbuhkan perasaan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perbuatan-perbuatan salih kita. Sebagian ulama mengatakan, ada ulama mengatakan, barang siapa menjaga Allah Subhanahu wa taala, barang siapa hatinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan perbuatannya menjadi amalan yang salih. Seseorang yang senantiasa menjaga hatinya bahwasanya Allah melihatnya, maka tidak akan muncul dari perbuatannya melainkan perbuatan amalan salih. Tidak akan membiarkan dirinya terjatuh, apalagi terjerumus terus-menerus dalam perbuatan maksiat atau perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhi fillah, ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Al-muraqabah itu dawamun ilmil abdi wa tayaqqunhi bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala dhahiri wa batini. Muraqabah adalah perasaan kita yang selalu perasaan kita yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, baik perbuatan zahir kita maupun batin kita. Apa yang terdetik dalam hati kita pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bukankah nanti bukankah pernah dijelaskan, bukankah sudah sampai keterangan pada kita bahwasanya di yaumil qiyamah nanti ada 3 golongan, 3 orang yang dihisab. Yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan orang biasa. 3 orang ini dulu di dunia selama hidupnya merupakan orang besar. Mereka pengajar Al-Qur'an. Mereka orang yang berjihad dan meninggal di jalan Allah. Mereka orang yang menginfakkan seluruh hartanya, sebagian besar hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hari itu Allah katakan kepada mereka semuanya, kadzabta, engkau berdusta. Karena di dalam hati orang-orang ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi menginginkan balasan dunia. Yang mengajarkan Al-Qur'an ingin disebut sebagai ahli Al-Qur'an. Yang berjihad di jalan Allah ingin dianggap sebagai pahlawan. Yang berderma menginfakkan sebagian besar hartanya ingin disebut sebagai orang dermawan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menghitung, mengetahui niat hati orang-orang ini, sehingga Allah katakan kadzabta, engkau berdusta. Walaupun orang-orang yang enggak pernah ngomong kepada siapapun. Begitu juga dengan kita, akhibati fillah. Allah selalu mengetahui apa yang terbetik dalam hati kita. Kita meniatkan ibadah kita kepada selain Allah, Allah mengetahui. Kita mengikhlaskan niat kepada Allah, hanya kepada Allah, Allah mengetahui. Walaupun orang-orang mencerca kita, tapi Allah mengetahui dalam hati kita. Walaupun orang-orang memuji kita semuanya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa isi hati kita. Maka fakun raja'aka wa khaufaka minallah. Fakun raja'aka ilallah wa khaufaka minallah. Maka jadikan harapanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takutmu hanya karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepada para ulama, salah seorang ulama ditanya, apa tanda-tanda seseorang memiliki sifat muraqabah? Apa ciri-ciri seorang memiliki sifat muraqabah? Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, itharu ma anzalallah. Itharu ma anzalallah. Ya, memilih, mengedepankan apa yang Allah Subhanahu wa taala kedepankan. Wa ta'dhimu ma 'azzamallah. Yang kedua, mengagungkan apa yang Allah agungkan. Yang ketiga, wa tasghiru ma sagharallah.
menganggap kecil apa yang Allah Subhanahu wa taala anggap kecil. 3 hal ini tanda seorang memiliki sifat muraqabah. Yang pertama tadi adalah itharu ma anzalallah, lebih memilih atau mengedepankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita wanita yang halal, yaitu istri kita. Itu lebih kita utamakan daripada wanita yang di luar istri kita, walaupun mereka lebih rupawan, walaupun mereka lebih cantik, walaupun mereka lebih kaya, walaupun mereka lebih banyak keunggulan secara fisik daripada istri kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita makanan yang halal, walaupun jumlahnya sedikit. Kita lebih memilih itu daripada makanan di luar yang haram, yang bukan milik kita, yang dihasilkan dari barang-barang haram. Kita memilih harta penghasilan yang diberikan Allah saat ini, kita syukuri, kita terima, dibanding mengambil mencari tambahan-tambahan yang di jalan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Subhanahu wa taala menganggap akhirat lebih besar, lebih tinggi daripada dunia, maka hati kita pun mengatakan demikian. Akhirat lebih utama dari dunia. Allah Subhanahu wa taala bahkan menggambarkan seandainya dunia ini lebih mulia dari sayap seekor nyamuk, lebih bagus, lebih indah, lebih mulia, lebih terhormat dari sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan juga dunia ibaratkan bangkai anak kambing yang cacat, ya, bangkai mati tidak tersembelih. Gak ada orang yang mau makan bangkai, apalagi sudah busuk, apalagi cacat. Itulah dunia. Anggapan dunia bagi orang-orang yang mengenal akhirat. Anggapan dunia tentang dunia bagi orang-orang yang lebih mementingkan akhiratnya. Maka ciri-ciri seorang muraqabatullah adalah menganggap akhirat jauh lebih utama daripada dunia. Wa ta'zimu ma'azzamallah. Yang kedua adalah mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan Ramadan, maka kita juga mengagungkan bulan Ramadan. Ketika Allah mengagungkan bulan hurum, Ashhurul Hurum, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat maksiat di 4 bulan tersebut, maka kita agungkan pula bulan-bulan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengagungkan hari Jumat, maka kita agungkan pula hari Jumat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Makkah, Madinah, Al-Quds, maka kita agungkan tempat-tempat suci tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengagungkan seorang hamba, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang sekelilingnya itu para sahabat yang mulia, maka kita agungkan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengagungkan salat 5 waktu, maka kita agungkan salat 5 waktu. Janganlah kita datang ke salat 5 waktu dengan kondisi apa adanya. Janganlah kita datang ke salat 5 waktu nunggu rakaat ketiga. Janganlah kita datang ke salat waktu menunggu iqamah terdengar oleh kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah lebih besar, Allah Maha besar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari mengarai kemenangan. La ilaha illallah, ditegaskan tiada Tuhan serta sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimu ma'azzamallah, mengagungkan yang apa Allah Subhanahu wa taala agungkan. Wa tasghiru ma sagharallah, menganggap kecil apa yang Allah Subhanahu wa taala anggap kecil. Allah Subhanahu wa taala meremehkan dunia, maka kita jangan jadikan dunia dalam hati kita. Jangan jadikan dunia dalam hati kita, sehingga tidur keseharian kita yang kita pikirkan adalah dunia kita. Bagaimana menambah penghasilan kita, bagaimana memperoleh kendaraan yang jauh lebih bagus, bagaimana memperbaiki rumah, perbanyak dan sebagainya, tanpa kita memikirkan ibadah kita. Itulul amal, panjangnya angan-angan melalaikan kita bahwasanya umur kita pendek. Tulul amal, panjangnya angan-angan kita menyebabkan kita lupa bahwasanya nanti ada alam barzakh, nanti ada yaumul hisab, nanti ada hari pembalasan. Apakah surga tempat kembali kita, ataukah neraka sebagai tempat penyiksaan bagi kita? Wal iyadu billah min adzabin nar.
menganggap kecil yang Allah Subhanahu wa taala anggap kecil. Inilah 3 ciri bahwasanya muraqabah sudah ada pada diri kita. Ahibati fillah, contohlah contoh-contoh yang baik dari para ulama-ulama salaf kita. Suatu saat diceritakan pada suatu saat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam perjalanan menjumpai seorang budak yang ditugaskan untuk menggembala kambing-kambing tuannya. Abdullah bin Umar bermaksud menguji budak ini. Abdullah bin Umar bermaksud menguji budak ini dengan memberikan tawaran. Ya Abdullah, siapa tuanmu? Sebutkan tuannya. Apakah tuanmu saat ini memantaumu? Tidak. Berikan saya 1 kambingmu. Saya beli 1 kambingmu. Dan jangan bilang kepada tuanmu. Tuanmu gak akan mengetahui karena jumlah kambingnya sangat banyak. Tapi apa jawab orang tersebut? Aina Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Benar, tuanku tidak melihatku, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatanku. Perkataan orang ini menggetarkan hati Abdullah bin Umar yang mengujinya, sehingga Abdullah bin Umar malah membebaskan dia, membayar dia, membeli dia dan dibebaskan dari perbudakan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan, dengan keyakinanmu dengan nama Allah engkau terbebaskan dari perbudakan. Haibati fillah, juga dicontohkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Di antara 7 golongan tersebut yang mendapatkan naungan Allah adalah seseorang da'athum ra'atun dzu mansibin wa jamal, seseorang yang diajak dan dirayu oleh seorang wanita dzu mansibin wa jamal, yang memiliki kedudukan, memiliki kehormatan, memiliki jabatan, wa jamal, lagi pula cantik, juga cantik jelita. Gak ada orang saat itu, berdua saja diajak, kesempatan sangat terbuka. Tetapi yang menghalanginya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang seperti ini yang merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketakwaannya lebih besar, yang menganggap kenikmatan berzina itu kenikmatan yang sangat kecil dibanding kenikmatan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menganggap kehinaan berzina jauh lebih besar daripada hinanya bersabar untuk tidak melakukan berzina walaupun kesempatan ada. Lihat Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Allah jadikan namanya nama surat. Kesabarannya dalam salah satu kesabarannya adalah ketika mampu melawan nafsunya saat ajakan seorang istri dari pembesar Mesir. Wa qalat haytalak ya Yusuf, ayo. Dia menolak karena iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat dia di Mesir, tinggikan derajat dia hingga sekarang. Namanya pun terdengar indah oleh umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ahibbati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati sahabatnya yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni la uhibbuk." Sungguh saya mencintaimu. Rasulullah mengucapkan seperti ini
Karena rasa cintanya Rasulullah menasihati, fala tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, sungguh saya mencintaimu, oleh karena itu saya berikan nasihat ini. Janganlah engkau tinggalkan di akhir setiap salatmu untuk mengatakan, untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, berilah pertolongan kepadaku, berilah pertolongan kepadaku ala dzikrika, agar selalu mampu mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini perintah nasihat dari wasiat dari Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Naam ya ikhwati fillah. Ibadah kita itu kita tidak mampu melakukannya sendiri. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, perasaan muraqabatullah itu merupakan rizki. Kita mampu mengerjakan salat itu rizki. Kita beringan tangan untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat itu rizki. Kita mampu membaca Al-Quran itu rizki. Kita mampu berpuasa itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam menjalankan ini semuanya. Lihat, Rasulullah tidak mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, selalulah berzikir kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, selalulah beribadah dengan baik kepada Allah. Tapi apa? Mintalah pertolongan kepada Allah agar engkau mampu untuk selalu berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik. Ahibati fillah, inilah ibadah. Ibadah harus dilandasi dengan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dihiasi dengan rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ibadah kita berikan kepada selain Allah. Jangan kita merendahkan diri kepada selain Allah. Jangan kita bergantung kepada akik, jangan bergantung kepada jimat, jangan memohon kepada selain Allah, kuburan, ke benda-benda keramat. Wal iyadu billah, Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa seseorang apabila dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, sekecil apapun dosa syirik itu Allah tidak akan mampu mengampuninya. Walaupun dosa itu berupa riya, syirik itu berupa riya, yaitu kita beribadah karena ingin dipuji orang, itu tetap Allah tidak akan ampuni sebelum kita bertaubat, sebelum ajal kita datang. Ahibati fillah, ini nasihat singkat, pembahasan singkat tentang tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, mengenal ibadah, dan kepada siapa kita beribadah. Semoga ini bisa memberi manfaat kepada kita. Belajar tauhid harus ada perubahan pada diri kita. Belajar tauhid harus ada perubahan pada diri kita. Ilmu tauhid tapi tidak berubah kita, ilmu itu tidak manfaat. Kita mengenal Allah tapi kita biasa-biasa saja, gak ada perubahan, ilmu yang tidak bermanfaat. Lihat Umar, sebelum masuk Islam dia orang keras, kasar, beringas, tapi setelah mengenal tauhid dia menjadi orang yang sangat lembut. Orang yang sangat lembut, bahkan menangis melihat rakyatnya kelaparan di malam hari, dia angkut makanannya sendiri. Dia takut pada Allah apabila di antara tanggung jawabnya ada binatang yang terperosok di pinggiran kota, dia tidak tahu. Demikian ikhwati fillah, ilmu tauhid harus merubah hidup kita. Ilmu tauhid harus ada perubahan pada diri kita. Kalau nggak ada perubahan, ilmu itu tidak bermanfaat. Maka rubahlah diri kita ikhwati fillah. Wala haula wala quwata billah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kami soal perlu tanyakan. Baik. Tadi ada contoh 3 orang yang memiliki ibadah yang kita bilang luar biasa, Ustaz ya. Ahli ibadah, terus ahli sedekah, sama mengajar cara baca Quran. Nah, terus bagaimana cara kita mengetahui kalau ibadah yang kita lakukan itu ikhlas dan bukan karena sedangkan kadang kita melakukan suatu hal baik itu di hati kita terbetik suatu kayak bisikan-bisikan besar. Kalau kita melakukan karena ingin dipuji. Nah, bismillah. Yang pertama, kita berusaha untuk selalu mengikhlaskan niat dalam beribadah. Setiap kali ibadah kita hadirkan harapan pahala dari Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah menjalankan ibadah tersebut, kemudian ada bisikan-bisikan itu, abaikan. Karena ibadahnya sudah selesai. Abaikan dan jangan dilanjutkan. Ya. Jangan dilanjutkan.
Nggak perlu kita banyak bercerita, cukup kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bisikan dalam hati, itu memang ada syaitan yang sifatnya seperti itu, memberikan was-was. Maka kita tampik, kita tangkal itu dengan saya sudah beribadah, saya sudah berusaha ikhlas, hanya kepada Allah berharap kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu ibadah kita itu diterima atau tidak. Kita masing-masing tidak tahu ibadah kita itu diterima atau tidak. Maka jangan berhenti setelah ibadah, alhamdulillah saya sudah banyak ibadah. Jangan semikian. Tetapi selalu berharap ibadah yang selama ini sudah kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhi fillah, ada seorang yang sangat mulia. Nah, bahkan dijuluki oleh Allah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dengan putranya juga yang mulia Ismail alaihissalam. Keduanya orang yang mulia, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berbuat ibadah yang sangat mulia, yaitu meninggikan bangunan Ka'bah. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, setelah mendirikan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Setelah mendirikan ibadah besar tersebut, ya, ibadah yang pahalanya yang terus mengalir sampai sekarang, apa yang dilakukan Ibrahim setelah selesai melakukan bangunan ini? Mereka berdua mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb, terimalah ibadah kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Orang yang agung, orang yang sangat dekat dengan Allah, ibadah yang sangat-sangat agung. Tapi Nabi Ibrahim masih berharap besar agar ibadahnya terima. Lebih-lebih kepada kita, ya ikhwati fillah, ibadah kita dikatakan sempurna masih jauh. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk salat sunnah setelah salat wajib. Agar apa? Agar menambal kekurangan salat wajib kita. Allah mensyariatkan beristighfar setelah salat. Agar apa? Banyak kekurangan dalam salat kita. Maka kita jangan lupa, yang kedua tadi apa? Memohon agar ibadah kita terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang ketiga, untuk jawab pertanyaan tadi adalah, kadang ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ibadah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mewujudkan balasannya itu di dunia. Sebagian sebagai kabar gembira kepada kita, Allah tampakkan di dunia. Apa dalilnya? Balasan seperti apa? Kita dimudahkan dalam urusan kehidupan kita. Kita dimudahkan untuk beribadah yang lain. Kita dimudahkan untuk keluarga kita. Kita dimudahkan dalam semua hal. Itu salah satu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada satu ibadah yang Allah terima sehingga ada kemudahan bagi kita. Apa dalilnya? Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dalam ayat yang lain dalam satu surat yang sama, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kemudahan untuk semua urusannya. Jadi kadang urusan-urusan kita lihat Masya Allah, Allah mudahkan semuanya. Barangkali Allah terima salah satu ibadah kita. Apabila kita mendapati demikian, maka lebih sungguh-sungguh ibadah. Apabila kita lebih perbanyak ibadah, lebih ikhlas, Allah akan lebih memudahkan kita. Tetapi mungkin ada suatu saat kita diuji tentang keimanan kita. Karena untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah, Allah akan uji. Sebagaimana para nabi, ujiannya jauh lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan, semoga memberi manfaat. Baik. Cukup? Masuk kerja ya? Nah, naktafi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.